channel Fakihah. Marhaban bikum jami'ah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kisah, yaitu kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Rawahah. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Abdullah bin Rawahah merupakan penduduk Madinah, yang Madinah sebelumnya dikenal dengan nama Yathrib. Abdullah bin Rawahah, beliau beriman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Pada saat itu, Abdullah bin Rawahah masuk Islam pada Bai'atul Aqabah, dan beliau merupakan sosok orang yang membawa Islam pada negeri atau kota Yathrib tersebut. Dan kenapa Yathrib bisa dinamakan dengan Madinah? Karena Madinah di sini adalah Madinatul Rasul atau kotanya Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan Madinah, diganti dari nama Yathrib ke nama Madinah, yaitu Madinatul Rasul atau Madinatul Nabi, maka diganti dengan Madinah, yang berarti kota. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Rawahah merupakan orang yang banyak membantu, sangat-sangat banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk melawan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang munafik. Sering mengejek Nabi, mengejek Nabi, mengganggu Nabi dan muslimin. Abdullah bin Rawahah bentuk banyak membantu Nabi, salah satunya adalah dengan syairnya. Abdullah bin Rawahah merupakan penyair, yaitu bagus ucapannya bagus, bisa bersyair. Dengan syair-syairnya ini dia membalas Abdullah bin Ubay bin Salul dari ejek-ejekannya. Bahkan karena bagusnya syair beliau, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abdullah bin Rawahah untuk melantunkan syair-syairnya terus, dan Nabi minta bertambah, dan Nabi sangat-sangat suka dari syair beliau. Beliau merupakan ahlu Badr, yaitu mengikuti perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, kemudian Khaybar, dan menjadikan syairnya untuk melawan musuh. Pada zaman dahulu, syair merupakan senjata andalan untuk menjatuhkan mental ataupun meninggikan atau menaikkan semangat kawannya sendiri. Jadi seorang penyair itu menjadikan syairnya untuk motivasi atau semangat untuk kawan sendiri, sekaligus untuk menjatuhkan lawan dengan syair-syairnya. Dan di sini adalah Abdullah bin Rawahah merupakan salah satu tokoh penyair yang menaikkan semangat kawan dan menjatuhkan mental lawan. Singkat cerita, sampai pada suatu peperangan melawan orang-orang Romawi yang dikenal dengan perang Mu'tah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti perang ini. Pada perang kali ini ada 3 sahabat pembawa bendera yang nantinya akan menjadi syahid. Di sini bagian yang paling bagus yang kita juga mengharapkannya. Pada perang tersebut, bendera pertama kali dibawa oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ya, pembawa bendera, dan beliau menjadi seorang pemimpin.
Kemudian Zaid bin Harithah dibunuh, telah syahid. Lalu kemudian pembawa bendera digantikan oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abdul Muthalib menjadi pembawa bendera dan menjadi pemimpin. Kemudian setelah itu Ja'far bin Abdul Muthalib dibunuh dan beliau syahid. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah, menjadi pembawa bendera yang ketiga sekaligus menjadi pemimpin pada perang tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya telah terjadi peperangan di Syam. Kemudian Nabi menceritakan orang-orang yang ada di Madinah bahwasanya pemegang bendera pertama yaitu Zaid bin Harithah telah dibunuh dan beliau syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abdul Muthalib dan beliau dibunuh, kemudian beliau syahid. Dan kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan akhirnya terbunuh dan syahid. Kemudian pada bagian yang paling bagus Nabi bersabda, mereka bertiga, mereka telah diangkat ke jannah. Sangat-sangat mulia dan sungguh-sungguh sangat dijamin dengan jannah ketika sahabat ini dijamin dengan jannah dengan doa seorang nabi yang mustajab dan tidak pernah berbohong bahwasanya 3 sahabat ini telah diangkat ke jannah. Dari kisah Abdullah bin Rawahah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita mengoptimalkan, kita berusaha untuk Islam dengan sekuat tenaga kita dan sebaik-baik yang kita miliki. Dan bagaimana semangat para sahabat-sahabat yang terdahulu untuk meraih jannah dengan bentuk membantu Nabi SAW memperjuangkan Islam di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Dan apabila ada keterangan saya yang salah, mungkin kalian bisa chat di kolom komentar. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Syukron.